Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Desti Fitriani dengan NIM 1201223418, kelas T4610. Di sini saya akan menjelaskan tentang design of radiant therapy problem. Pada kasus yang pertama, terdapat soal seperti berikut. Mary baru saja didiagnosis mengidap kanker pada stadium yang cukup lanjut. Secara khusus, dia mempunyai tumor ganas yang besar di daerah kandung kemihnya, atau lesi-lesi di seluruh kandung kemih. Mary akan menerima perawatan medis canggih yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan untuk bertahan hidup. Perawatan ini akan mencangkup terapi radiasi ekstensif. Terapi radiasi ini melibatkan penggunaan mesin perawatan sinar eksternal untuk meneruskan radiasi penion ke seluruh tubuh pasien, sehingga dapat merusak masalah kanker dan kesehatan. Setiap sinar penghantar ini lebih banyak radiasi ke jaringan di dekat titik masuk dibandingkan ke jaringan di dekat titik keluar. Penyebarannya juga menyebabkan beberapa pengiriman radiasi ke jaringan di luar jalur langsung pancaran sinar. Karena sel-sel tumor biasanya secara mikroskopis tersebar di antara sel-sel sehat, dosis radiasi di seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk membunuh sel-sel ganas yang sedikit lebih radiosensitif, namun cukup kecil untuk menyelamatkan sel-sel sehat. Lalu, tujuan dari desain ini adalah untuk memilih kombinasi sinar yang akan digunakan dan intensitas masing-masing sinar untuk menghasilkan distribusi dosis terbaik setelah rancangan pengobatan ini dikembangkan. Pengobatan akan diberikan dalam beberapa tahap yang tersebar dalam beberapa minggu. Untuk mengilustrasikan bagaimana teknik variabel pembuatan mengenai kendala fungsional dalam bentuk lebih dari sama dengan, sehingga akan menggunakan model perancangan terapi radiasi Mary sebagai berikut. Ini merupakan data dari terapi yang dilakukan oleh Mary. Pada bagian pertama itu healthy anatominya, pada X1 itu 0,4, X2 nya 0,5, dan minimize-nya ini. Lalu critical tissues-nya 0,3, 0,1, dan kurang dari sama dengan 7. Lalu tumor regionnya 0,5, 0,5, dan sama dengan 6, dan center of tumornya 0,6, 0,4, lebih besar sama dengan 6. Sehingga data dari tabel kemudian dapat langsung digunakan untuk model program linear berikut, yaitu X1 yaitu digunakan untuk dosis pada titik masuk berkas pertama, yaitu dalam kilorad, dan yang kedua yaitu dosis pada titik masuk berkas kedua dalam kilorad juga. Lalu di sini ada minimize Z-nya yaitu 0,4 X1 tambah 0,5 X2 dengan pembatas 0,5 X1 ditambah 0,1 X2 lebih kecil sama dengan 7. Lalu yang kedua yaitu 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6, dan persamaan pembatas ketiga yaitu 0,6 kali X1 ditambah 0,6 X1 ditambah 0,6 X2 lebih besar sama dengan 6. Lalu yang terakhir, pembatas terakhir yaitu X1 tambah X2 lebih besar sama dengan 0. Lalu kita akan menjawabnya menjadi bentuk standar dengan minimize Z, yaitu 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0, X3 tambah 0, X4 dengan pembatas yang pertama yaitu 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah X3 sama dengan 7 lalu
di sini menggunakan penjumlahan dikarenakan pada persamaan sebelumnya itu menggunakan kecil sama dengan, sehingga kita menggunakan penjumlahan pada X ketiga. Lalu yang pembatas kedua yaitu 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6, 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurang X4 sama dengan 6. Di sini menggunakan pengurangan karena pada persamaan sebelumnya menggunakan lebih besar sama dengan. Lalu pembatas yang terakhir yaitu X1 tambah X1, X2, X3, X4 lebih besar sama dengan 0. Lalu kita membuat bentuk kanoniknya yaitu dengan minimize Z sama dengan 0,1 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 tambah 0 X4 M X5 ditambah M X6 dengan pembatas yang pertama yaitu 0,3 X1 tambah 0,1 X2 ditambah X3 sama dengan 7. Pembatas yang kedua itu 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah X5 sama dengan 6. Pembatas ketiga 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurang X4 ditambah X6 sama dengan 6. Sehingga pembatas terakhir menjadi X1 ditambah X1, X2, X3, X4, X5, X6 lebih besar sama dengan 0. Lalu kita masuk kepada iterasi yang pertama, yaitu langkah pertamanya kita memasukkan nilai-nilai ke bagian baris dan kolom tersebut dari persamaan 1 hingga persamaan 3 sehingga menghasilkan X1 pada persamaan pertama menghasilkan X1 0,3, X2 0,1, X3 1, X4 0, X5 0, X6 0 dan konstantanya 7. Lalu pada persamaan kedua yaitu X1 0,5, X2 0,5, X3 0, X4 0, X5 1 dan X6 0 serta konstantanya yaitu 6. Lalu pada persamaan ketiga yaitu X1 0,6, X2 0,4, X3 0, X4 min 1, X5 0 dan X6 itu 1 sehingga konstantanya menjadi 6. Langkah kedua yaitu kita membuat zero pada bagian bawah ini dengan cara yaitu pada kolom ini pada di atas X1 ini yaitu 0,4 dikalikan yang ada di CB lalu dikalikan pada X1 sehingga 0,4 dikurang 1 dikali 0,4 dikali 0 kali M kali 0 dikali 0,3 dikali 0,5 dikali 0,4 sehingga hasilnya 0,4 min 1,1 M. Lalu kita mencari zero yang kedua yaitu sama dengan zero yang pertama dengan cara 0,5 dikurangi pada bagian CB dan X2 sehingga menghasilkan 0,5 min 0,9 M. Lalu kita mencari Z dari nilai CB dikali konstanta yaitu 0 kali 7 yaitu hasilnya 7 M kali 6 dikasihnya 6M 6M dikali 6 sama dengan 6M sehingga Z-nya itu 12M. Lalu kita mencari baris kunci dengan cara mencari pada bagian ini pada bagian baris kita mencari paling besar dan pada bagian ini pada bagian kolom kita mencari yang terkecil. Pada bagian ini kita cari paling terkecil dan ini paling besar. Lalu kita menggunakan OBE sehingga dengan cara kita menggunakan OBE sehingga kita mengganti X1 ini menjadi 001
seperti pada literasi 2 kali ini. Cara pada iterasi kedua ini kita menggantinya lagi baris ini. Setelah kita mengganti X1 ini menjadi 0, 01 dan 0, kita ganti X2 nya juga dengan cara sama seperti iterasi yang pertama, yaitu dengan cara 0,5 dikurangi CB dan dikali ini, sehingga hasilnya 0,232 min 0,17 M. Lalu yang kedua yaitu kita mencari baris kunci dengan cara mencari baris C paling besar dan konstanta paling kecil, sehingga hasilnya seperti yang berwarna kuning ini. Lalu kita mencari rasio dengan cara konstanta dibagi dengan nilai pada X4 ini. Jadi 4 dibagi 0,5 hasilnya 8, 1 dibagi 0,83 hasilnya 1,2, dan 10 dibagi min 1,67 hasilnya negatif. Ini kita tulis negatif karena ini adalah bukan rasio optimal, sehingga kita tulis negatif saja. Lalu pada bagian Z ini kita tulis M di 4 ditambah M. Lalu pada iterasi 3 kita sudah mendapatkan hasil yang optimal pada X1 0010. Ini sudah menjadi bagian yang paling optimal, sehingga kesimpulannya pada X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, XZ nya adalah 4,8. Jadi kesimpulannya yaitu dosis pada titik masuk berkas pertama adalah 12 kilorad, dan dosis pada titik masuk berkas kedua adalah 0 kilorad, sehingga dosis masuk yang diserap oleh tubuh sehat anatomi adalah 4,8 kilorad. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.